Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nandia Amelia dengan akhiran NIM 049 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan pendidikan dasar di Indonesia dengan 3 negara, yakni Jepang, Mesir, dan juga Malaysia. Perbandingan pendidikan di Indonesia dengan 3 negara, yakni ada Jepang, Mesir, dan Malaysia. Yang pertama, tujuan pendidikan di Jepang. Nah, tujuan pendidikan Jepang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tahun 1947 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan Jepang bertujuan untuk mengembangkan sepenuhnya kepribadian setiap individu, baik fisik maupun psikis, yang cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi orang lain, menghargai pekerjaan, memiliki rasa tanggung jawab dengan semangat kemerdekaan sebagai pendiri negara dan masyarakat yang damai. Kemudian yang kedua itu ada filosofi pendidikan dasar di Jepang. Masyarakat Jepang menganut nilai-nilai filosofi kolektivisme, yaitu paham yang memiliki sudut pandang moral, etika politik, ideologi, atau pandangan sosial yang membela kepentingan kolektif atau kelompok. Kolektivisme berfokus pada kepentingan sosial atau nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan. Widisuseno 2019. Kemudian yang ketiga, kurikulum sekolah dasar di Jepang. Nah, kurikulum sekolah ditentukan oleh Menteri Pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan Distrik dan Kota Praja. Kurikulum awal tahun 1980 membuat mata pelajaran untuk SD terdiri dari bahasa Jepang sebagai pengantar, ilmu sosial, berhitung, ilmu pengetahuan umum, musik atau seni, dan kerajinan, pendidikan jasmani, dan kerumah tanggaan. Di samping itu, pendidikan moral wajib belajar 9 tahun khusus perbaikan kurikulum, dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pendidikan dasar di Mesir. Telah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Mesir sebagaimana dijelaskan dalam Ananda 2018 dengan perinci terkait tujuan utama pendidikan sebagaimana berikut. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan demokrasi dan penciptaan egalitarian dalam persamaan hak dan kesempatan setiap individu secara demokratis. Kemudian yang kedua itu pendidikan juga ditujukan dalam pembangunan bangsa secara kompleks guna terciptanya bangunan yang fungsional, pendidikan antara output dengan kebutuhan pasar pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada tujuan pendidikan selanjutnya juga mesti diarahkan untuk menguatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap bangsanya, serta penguatan atau identitas dan budaya Arab. Nah, yang keempat itu ada proses pendidikan dilakukan untuk mengiring masyarakat ke arah pendidikan seumur hidup dalam meningkatkan kualitas diri sendiri. Kelima, ada cakupan pendidikan harus melingkupi pengembangan dalam ilmu pengetahuan, terutama kemampuan membaca, tulis, berhitung, menguasai bahasa-bahasa selain bahasa Arab, karya seni, serta lingkungan hidup. Yang keenam, ada tujuan pendidikan harus dijadikan sebagai frame dalam pengembangan kurikulum dan evaluasinya, serta kerjasama program-program yang dibuat. Selanjutnya ada filosofi pendidikan dasar di Mesir. Pada sistem pendidikan Mesir, pendidikan ditujukan untuk mendidik akal dan jiwa serta untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan cara mengembangkannya dalam proses yang diikuti anak didik sesuai batasan-batasan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Nah, selanjutnya ada kurikulum pendidikan dasar di Mesir. Penyusunan kurikulum di Mesir dilakukan dengan tim. Nah, tim tersebut terdiri dari konsultan, para ahli, para profesor pendidikan, supervisor, dan beberapa guru-guru yang berpengalaman. Sebuah komite atau grup panitia dibuat setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran. Selanjutnya, ketua komite atau panitia tersebut diikut sertakan dalam rapat koordinasi dengan pihak kementerian. Hasil rumusan kurikulum tersebut diserahkan oleh kepada
pra-universitas yang bertugas mengesahkan dan meresmikannya untuk diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian, perubahan dan penyesuaian kurikulum tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan daerah dengan situasi dan kondisi yang memerlukan kebijakan khusus. Selanjutnya ada tujuan pendidikan dasar di Malaysia. Nah, pendidikan di Malaysia memiliki 3 tujuan dasar pendidikan. Yang pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, tujuan yang kedua ada untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka, di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Yang ketiga, bertujuan untuk memastikan agar dasar ini dapat dilakukan dengan berkesan, khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai pengantar yang utama. Selanjutnya ada filosofi pendidikan dasar di Malaysia. Nah, filosofi pendidikan Malaysia adalah falsafah kebangsaan berbunyi sebagaimana pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berkelanjutan ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, terampil, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu. Kemudian yang ketiga ada kurikulum pendidikan dasar di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mengalami banyak perubahan selepas mencapai kemerdekaan, terutama di sekitar tahun 1980-an. Berdasarkan laporan jawatan kuasa kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar pelajar kebangsaan 1979, rancangan kurikulum baru sekolah rendah mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Selain itu, ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Kemudian selanjutnya ada perbandingan pendidikan dasar Indonesia dengan 3 negara, yakni Jepang, Mesir, dan Malaysia. Nah, berikut adalah tujuan landasan filosofis, psikologi, sosial budaya, struktur kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan pendidikan itu sekolah dasar di Indonesia itu sendiri adalah meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Kemudian yang kedua ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Filsafat pendidikan perlu diwujudkan agar ilmu pendidikan bercorak Indonesia mudah dibentuk. Peran dan pembangunan sila-sila Pancasila pada peserta didik hakikatnya merupakan pengembangan efeksi sosial budaya. Ada 2 pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaannya. Nah, kurikulum pada dasarnya mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan lain sebagainya. Kurikulum pendidikan sekolah dasar di Indonesia sendiri mengikuti perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum merupakan tahap lanjutan dari pembinaan kurikulum, yakni usaha untuk meningkatkan dengan adanya nilai tambah dari apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum potensial.
Adapun kurikulum yang ada di Indonesia, yang pertama kurikulum 1947, Rejana Pembelajaran 1947. Yang kedua kurikulum 1964, kemudian yang ketiga ada kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968, yang keempat kurikulum 1975, yang kelima kurikulum Sekolah Dasar tahun 1984, kemudian kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka Belajar.